dalam fakta persidangan ini kita sudah ketahui bahwa Cornelius Syukur merupakan pelaksana kegiatan tanpa mekanisme-mekanisme yang ada. Fakta persidangan juga kita telah ketahui bahwa memang beberapa adanya fee yang diberikan kepada masing-masing direktur. Peluang Jesse sebagai calon tersangka apakah ada? Kalau penyidiknya tetapkan dia sebagai tersangka. Jadi berapa untungnya dari proyek ini yang untung yang saudara terima? Ini besar ini, proyek besar ini. Jadi uang itu kemana? Ada kan dipotong sana, dipotong sini, untuk siapa? Untuk siapa? Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada hari Selasa 16 Mei 2023 menggelar sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi terkait masalah pengerjaan proyek bantuan bencana alam di Kabupaten Ende. Seperti disaksikan, pada saat itu jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi atas nama Yohanes Kaki, Direktur Perusahaan Bintang Pratama, Siprianus Pati, Direktur Perusahaan Maju Bersama, dan Cornelius Syukur alias Jesse yang mengerjakan proyek. Seperti diketahui, akibat perbuatan para terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar 794 juta rupiah. Sedangkan terdakwa sebanyak 2 orang sudah ditahan di rumah tahanan Kupang. Siapa yang menyuruh ketemu Bupati? Inisiatif saya sendiri. Oh, inisiatif ketemu Bupati untuk apa? Saya minta bekerja. Jadi memang pada dasarnya saudara memang yang minta pekerjaan, walaupun saudara tidak punya perusahaan. Iya. Iya, saudara tahu pekerjaan kalau pemerintahan itu harus ada syarat-syaratnya. Iya. Tahu? Saudara sudah biasa untuk seperti itu meminta pekerjaan? Tidak. Tidak. Kok berani? Inisiatif siapa yang mendorong saudara? Jujur di sini. Saudara sebagai saksi di situ masih. Ya. Inisiatif saya sendiri yang Iya. Kenal Bupati sehingga berani untuk menghadap? kenal yang Oh, kenal. Sebagai apa? Saudara ipar kan? tidak Iya, sebagai apa? sebagai tim sukses. Tim sukses. Iya. Oh. Iya, iya, iya. Jadi kalau tim sukses pasti nanti mudah mendapat pekerjaan dengan cara apapun, begitu ya. Baik. Kemudian ketika saudara menghadap Bupati dan saudara minta pekerjaan, Bupati menyampaikan ada pekerjaan. Beliau menyampaikan baik. Iya, karena tadi ini saya mau tuntutkan di sini saya tidak mengenal saudara, betul? Anda tidak mengenal. Bagaimana saudara memakai perusahaan itu? Iya. Maksudnya dia tadi kami tidak berpengalaman. Apa yang membuat saudara yakin bahwa saudara memakai 2 perusahaan ini? Pertama, oke, karena ada adik saudara di situ sebagai wakil. Ya, yang satunya lagi Karena dokter pertemanan saya. pertemanan yang tadi tidak disengaja. Baik, karena ini bisnis, ya kan? Kalau bisnis pasti ada hitungan, ada angka yang Anda janjikan ke mereka, atau ada angka yang saudara-saudara serahkan kepada 2 orang ini, betul? Itu saya langsung tanya ke yang sakit saya, bagaimana dengan fee? Jawaban dia, tidak usah bicara fee, saya punya bendera, ini bendera baru, kerja baik-baik saja supaya saya dapat pengalaman. Ya, pada akhirnya saudara berikan ucapan terima kasih. Ya, berapa? 10 juta ke siapa? Ini dua-duanya dapat kan? Di perusahaannya si ini berapa? 10 juta. Di perusahaannya ini 5 juta. 5 juta. Hanya itu saja untuk proyek 2 proyek ini. Betul. Selain itu kepada siapa lagi saudara menyerahkan uang ucapan terima kasih? Tidak. Yakin? Tidak ada yang minta? Tidak ada. Ketika saudara tadi berbicara dengan
saudara sampaikan atau yang diminta almarhum? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang mulia. Iya. Apakah Bupati tahu bahwa saudara tidak punya perusahaan? Tahu yang mulia. Tahu. Oh, jadi memang tahu dan termasuk BPK juga tahu. Itu saya kurang tahu. Hah? Kalau PPK, ya. BPK tahu tidak saudara yang mengerjakan proyek? PPK tahu saya. BPK tahu kan siapa yang punya perusahaan? Tahu. Betul. Kemudian kalau terkait dengan Pak Yani tahu bahwa saudara yang mengerjakan proyek? Tahu. Tahu. Pak Yani tahu bahwa saudara tidak memiliki perusahaan? Tahu. Iya, semua tahu ya. Tapi tidak menjadi masalah ya. Tahu. Iya, tidak menjadi masalah ya. Nah, saudara tahu kontrak itu apa isinya? Dua kontrak itu? Tahu? Saudara tahu isi dua kontrak itu? Tidak. Hah? Tidak tahu, tidak pegang. Tidak pegang kontrak dua ini pekerjaan dua itu. Pegang. Pegang supaya saudara tahu kan apa yang harus dikerjakan. Betul tidak? Betul. Betul. Kemudian terkait dengan pencairan dana, karena nama dalam kontrak itu bukan saudara, bagaimana teknis saudara menerima uang itu? Apakah saudara menunggu sampai misalnya hari ini cair malamnya diantar atau sama-sama ke bank mencairkan? Saya tidak sama-sama mereka yang mulia. Iya. Saya menunggu di rumah. Menunggu di rumah pada hari yang sama atau kapan? Hari yang sama juga yang mulia. Oh, tunggu di rumah. Iya. Ketika uang itu diserahkan ke saudara oleh kedua direktur yang menerima uang itu, betul ya? Ada tidak tanda terima yang saudara serahkan sebagai bukti bahwa saudara menerima uang itu? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Apakah saudara tahu bahwa semua yang ada pertanggungjawaban terkait dengan pekerjaan pemerintah, apalagi ini dana bencana, tidak ada kwitansi satu lembar pun yang menuliskan atau menyatakan bahwa saudara sudah menerima uang dari kedua perusahaan itu? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian terkait dengan pajak yang harus dibayar, saudara mengatakan bahwa pajak itu sudah dipotong. Dari mana saudara tahu uang pajak itu sudah dipotong? Karena dari pembicaraan awal sudah PPK. Dengan siapa? Dengan sudah PPK. Iya. Mengatakan bahwa dalam setiap tahapan pencairan pajak harus dipotong langsung. Berarti ketika saudara menerima pencairan itu dalam kondisi sudah dipotong pajak, ya nanti akan ditanggapi sama Pak Darto ini. Iya, langsung dipotong pajak. Namun tidak ada berita atau permintaan kwitansi terkait dengan uang yang sudah dipotong pajak yang saudara terima. Tidak ada. Saudara tahu batas pekerjaan yang seharusnya saudara kerjakan? Tahu? 90 hari itu tahu karena di BAP saudara menjelaskan. Iya. Ketika pekerjaan itu ternyata belum selesai, iya. Iya kan? Ada satu pekerjaan yang belum selesai. Saudara menyampaikan ke BPK bahwa pekerjaan ini belum selesai, batas waktu habis. Ya, saudara PPK mengatakan bahwa ini belum 100%. Iya. Karena memang pembayaran juga belum 100%. Iya. Ya, Iya. Lalu dia bilang lanjutkan sampai 100% kerja. dasarnya apa? Adakah dibuat surat atau dokumen yang menyuruh saudara untuk menyelesaikan 100%? Tidak ada. Hanya beliau menyampaikan, oh kerja kasih 100%, nanti saya buatkan adendum. Nah, Sampaikan naik lokasi bersama timnya untuk mengukur. iya. Hasil dari situ beliau menyampaikan bahwa MJC ini tidak bisa 100%. Ini berdasarkan perhitungan hanya 85%. Baik, jika memang perhitungan itu hanya 85%, kemudian selanjutnya saudara tahu ada pencairan 172 juta, itu dasarnya apa? Saudara tahu? Itu kan pencairan akhir ya, 172, betul? Itu perhitungan mereka itu. Tidak, dasarnya apa? Tapi kan tadi dibilang masih 85%, kenapa bisa cair? Saudara
maksudnya ini ketika pekerjaan ini yang beliau tidak mengatakan 85%, beliau Iya. mengatakan saya kerja lanjut. Nah, hasil dari kerja saya lanjut itu beliau tidak ukur, beliau mengatakan hanya 85%. Gitu ya. Iya. Jadi Terkait dengan pencairan akhir saya bilang, pernyataan 85% itu disampaikan setelah pencairan 172 juta atau sebelum pencairan 172 juta. Ya, beliau menghitung itu termasuk yang saya kerjakan ekstra tadi di iya, sudah dihitung itu masih 85. Iya, setelah itu baru cair 172 atau memang bagaimana? dengan dasar saya kerja itu makanya dicairkan 100 juta itu. Iya, namun tidak disebutkan itu sudah 100%. Namun uang bisa cair 172 juta yang diterima oleh siapa? Tetap dua perusahaan itu yang menerima. Selanjutnya saudara juga menerima uang dari dua perusahaan itu. Nah, kalau menurut saudara itu sudah 100%, kemudian saudara dikasih uang itu, setelah menerima uang itu saudara kerja lagi tidak? Tidak kan? Karena menurut saudara itu sudah 100%, begitu. Yang 85 kan setelah saudara perbaiki. Ya, begitu. Bingung? Bukan yang biasa. Maksudnya pekerjaan yang disuruh saya kerja lanjut di akhir waktu kerja itu BPK tetap memerintahkan saya untuk lanjut kerja. Saya lanjut kerja. Nah, dengan hasil kerja lanjutan saya itu beliau mengatakan 85%. Iya. Padahal saudara sudah melanjutkan pekerjaan tetapi tetap dihargai 85. Dalam kondisi saudara sudah terima tidak uang 172 juta? Ketika saudara melanjutkan lagi, PPK bilang ini belum selesai. Lalu saudara menambah lagi pekerjaan, ya kan? Ya, betul. Menambah pekerjaan. Ya, setelah selesai menambah pekerjaan, saudara merasa saudara sudah 100% dengan ukuran saudara sendiri. Ya, namun PPK bilang ini masih 85%. Di saat itu saudara sudah terima tidak 172 juta? Itu menurut BPK 185% itu termasuk yang 172 juta itu. Sekarang saya Anda terima 172 juta itu kapan? Kapan? Setelah semua pekerjaan tambahan itu selesai atau sebelum? Saudara tidak terima kalau 172 juta itu? Terima ya. Iya, apa saudara terimanya? Setelah pekerjaan tambahan diselesaikan, begitu? Iya. Iya. Namun tetap dibilang 85. Namun uang tetap diserahkan semua, begitu kan? Iya. Iya, kok berarti ya? Iya. Iya. Setelah saudara menerima uang 172 juta itu, dan setelah saudara menyelesaikan pekerjaan versi saudara yang 100%, ya, ada lagi saudara melakukan perbaikan lagi, karena BPK bilang itu 85%. Tidak? Ada? Tidak? Ya kalau memang masih 85 kan nggak mungkin saudara terima uang 172 kan begitu kan? Saudara terima 172 kan karena pekerjaan saudara dianggap sudah 100%. Bingung? Saudara terima uangnya tidak sih? Kalau saudara terima uangnya saudara tidak bingung dengan saya pembicaraan saya? Ya. Terima tidak 172 atau PPK yang terima? Terima yang mulia. Terima. Hah? Setelah terima, ada lagi nggak disuruh PPK untuk kerja lagi? Ada. Setelah terima 172 juta, apa yang saudara lakukan? Konsentrasi dengan pertanyaan saya. Setelah saudara terima 172 juta, ya,
Saudara melakukan apa? Saudara kerja lagi kah? Atau saudara tinggalkan sudah itu proyek sudah selesai? Setelah menjadi kedua itu tidak kerja lagi. Iya, karena menurut Anda sudah selesai. Walaupun dibilang PPK 85%, begitu? Iya. Saudara tahu ada PHO dan FHO atas pekerjaan itu? Dua pekerjaan itu? Ada PHO? Saudara tahu PHO? Penyerahan tahap awal? Saudara tahu tidak PHO? Tahu tidak? Kenapa? Tidak. Nah, saudara tahu FHO? Tidak. BPK tidak menjelaskan? Bagaimana tidak bikin malu bupati kalau begini ceritanya? Projo. Siapa yang belanja projo? Jujur. Saya bersama Yohanes Kaki. Siapa? Saya bersama Yohanes Kaki itu. Betul? Jawab jangan kaki. Ya, yang komunikasi ke Tidak. Yang belanja projo saudara sendiri atau sama siapa? yang belanja saya, tapi proses yang untuk komunikasi ke perusahaan itu kami berdua. Betul? Tuh di situ ada. Ini tiga diputar-putar udah dapat semua. Untuk belanja produk harga berapa yang pergi transfer ke sana, datakan produk itu saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya waktu itu dihubungi pihak perusahaan untuk mau tanya data-data perusahaan, mereka mau terbitkan brosur. Ya hanya perusahaan saudara aja kan yang ditanya. Iya. Oh perusahaan mana? Projo itu? Bandung itu? Iya. Bandung atau mana? Apa? Dok itu. Tangerang. Oh, Saya tidak tahu. tidak tahu. Oh, ya. Dihubungi lewat ini telekomunikasi, lewat HP. HP bukan email. Bukan. HP berarti tidak ada bukti. Iya. Untuk tanya data perusahaan, mereka mau buatkan itu brosur. Nah, setelah itu benar tidak dikirim brosurnya? Brosurnya Penawaran mungkin ya, bukan brosur. Membuat penawaran ya. itu saya tidak tahu. Nah, lalu saudara terima tidak seperti yang dia bilang? Tidak. Tidak ada, sampai hari ini tidak pernah lagi. Iya. Saudara tahu akhirnya itu penawaran itu diserahkan ke siapa harganya? Penawaran sampai transfer uang, beli cek, harga brojo sampai brojo datang itu saya tidak tahu. Tidak tahu, harga brojo tidak tahu, pesan sama siapa, apa datang tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu, yang membayar siapa tidak tahu. Yang membayar siapa tidak tahu, brojo datang ke sini turun dari turun di. Ya, kalau ini yang perusahaan satunya sama juga. Coba silakan dulu. Saudara itu juga beli brojo, tahu harganya, komunikasi dengan pihak sana, tidak pernah. Ada penawaran harga dari sana? Tidak tahu. Kembali lagi, Jesse. Ya. Jadi siapa yang beli? Saya. Saudara. Dari mana saudara tahu di sana jual brojo? Saudara kan baru bukan bisnis ini. Ya, saya beberapa itu saya temukan semacam brosur. Di mana? Brosur saya lihat brosur PT Jongkar, ada keterangan nomor HP-nya. Langsung saya kontak ke sana, langsung nyambung terus komunikasi. Saya pertamanya ragu. Ini komunikasi dengan orang pemasaran. Itu saya yakin, makanya saya kirim spek dari dinas, saya kirim Dari HPS, dari RK, ya, KAK ya. dari dinas itu saya kirim semua ke sana. Iya. Ke sana. Saudara bisa untuk ngirim-ngirim begitu? Saya tidak bisa. Siapa yang ngirim? Seperti itu apa? Saudara yang kirim? Komunikasi Spek yang diminta untuk perusahaan di sana, Tangerang? Oh, Pak. Jadi yang dari kantor semua saya kirim ke sana supaya mereka sesuai yang mereka buatkan. Nah, terkait pembayaran, saudara pembayaran cash atau bagaimana? Transfer. Berapa kali transfer? Lebih satu kali kok? 2 kali?
3 kali, karena ini bertahap saudara terima uang. Apakah sesuai tahap itu atau memang saudara siap sudah 1 kali? Dari keuntungannya ini lebih tinggi, 2 kali lipat harganya brojol dengan untungnya. Ya, 185.000 per unit dengan berapa itu? Tinggi sekali untungnya. Ongkos pengiriman ya. Ongkos apa? Ongkos dari sana ke sini. Hah? Itu kita cari sendiri, buat ekspedisi sendiri ya. Bu, ya. Itu tidak termasuk dari harga brojol per Ya, unit. ya, itu kita urus ekspedisi sendiri ya. Bu, ya. Ada itu dalam kontrak bahwa itu biaya ditanggung oleh kontraktor. Iya yang mulia, itu ada bronjol. Jadi dari Tangerang sampai ke lokasi kerja itu saya cari ekspedisi sendiri ya. Bu, ya. Iya. Bukti pembayarannya dari rekening siapa ke siapa saudara bayar? Dari rekening saudara kan? Dari rekening siapa? Saudara kan gak mungkin kirim lewat wesel. Saudara kirim ke sana bayarnya pakai apa? Dari rekening siapa? Nah, itu langsung 32 itu. Siapa? Komunikasi saya itu saya. Tidak, pembayarannya saya bilang. Pembayarannya. Pembayarannya dari transfer ya. Bu, ya. Ya, dari rekening siapa ke rekening siapa? Saya itu. Saya dari sini ya. Bu, ya. Sonde, kan saudara sudah terima uang dari perusahaan 2 ini. Uang itu saudara taruh mana? Setor ke bank kah? Atau masuk ke rekening istri kah? Atau masuk ke rekening bupati kah? Atau masuk ke rekening PPK kah? Tidak ya. Bu, ya. Uang itu kemana setelah Anda terima? Uang di rumah ya. Bu, ya. Simpan di rumah. Uang di rumah. Lalu ketika membayar ke Tangerang, saudara kirim uang itu lewat paket kah? Atau transfer? Transfer ya. Bu, ya. Dari rekening siapa kalau transfer? Ada bawa uang cash kan, Bang? Suruh ini nanti bayar ke rekeningnya perusahaan, begitu kok? Itu ada bukti juga pembayaran, ada. Stok tunai, balik, ada buktinya, saudara bayar itu. Tidak ada. Bu, ya. Ih, bagaimana saudara tidak punya bukti itu, barang bisa sampai ke Sika ini? Kota Baru. Ya, bagaimana caranya? Saudara tidak simpan bukti pembelian. Kalau pribadi kita mau store uang kan kita tulis itu dulu toh nomor rekeningnya. Ada di ini, di Cita Pak Jaksa. Bukti pembelian brojol ke Tangerang. So ada. Ini untuk brojolnya ada. Tidak ada bukti. Cara pembayaran itu gimana? Karena itu perusahaan jelas. Bukan bapak kah yang ngurus? Atau bapak hanya mengerjakan? Jawab sudah, jujur. Bapak tidak tahu cara pembayaran, bapak tidak tahu komunikasi dengan media tuh. Ya, siapa yang mengerjakan itu semua? Siapa? Sebut nama. Ini sudah jelas bapak yang terima semua uang. Kan brojol sampai ke sini kan karena sudah dibayar. Iya, siapa yang bayar? Siapa? Hah? Saya yang bayar. Bayarnya bagaimana? Datang ke orang sana, datang ke sini ambil uang. Tidak. Bagaimana? Transfer. Transfer. Caranya transfer bagaimana? Bapak bawa uang kan ke bank? Caranya transfer bagaimana? Siapa bantu bapak? Ih, sampai berapa ratus juta ya untuk beli brojol? Saudara tidak tahu caranya bayar. Apa yang dikirim berbohong di sini ya? Iya yang mulia. Kalau saksi bawa uang ke bank, terus bisa kirim itu uang gimana caranya? Tulis slip kah? Nomor rekening di slip pengiriman kah? Slip transfer kah? Atau gimana? Ditanya itu akhirnya ditanya bapak ini bingung saja deh. Saya terus ingat yang mulia. Hah? Terus ingat saya yang kirim atau teman. Ih,
Siapa yang membayar? Rino? Siapa yang membayar? Bapak. Bayarnya bagaimana? Kalau uang segitu banyak, Bapak tidak mungkin lupa. Pasti ingat. Saya bayar kemarin sama istri atau sama siapa saya bawa uang. Bang, atau bagaimana? Atau ada yang tolong untuk bayarkan, serahkan uang. BPK kok? Bupati kok? Jadi siapa? Tidak ada Pak Jasa juga sita bukti pembayaran itu. Ketanggalan pun perusahaan itu berarti tidak menyimpan bukti bahwa itu dibeli di sana. Adakah surat jalan? Bapak punya? Surat jalan ada? Dari perusahaan itu ada. Ada. Surat jalan ada. Lalu yang bayar? Faktur dari perusahaan semua ada itu yang mulia. Iya. Dari perusahaan itu ada semua. Siapa simpan? Kemarin waktu di Polres sempat diminta. Tadi Bapak yang bayar, masa Bapak tidak ingat? Ya. Saya tidak ingat yang mulia. Kenapa? Takut. Tidak yang mulia, saya tidak bisa pastikan apa saya atau teman siapa. Saya tidak bisa ingat yang mulia. Baik sudah. Ya. Saya tidak ingat yang mulia. Baik. Terkait dengan BAP saudara, saudara mengatakan bahwa saudara memiliki modal awal 300 juta, benar? Benar? Saudara ini sebagai menyatakan diri sebagai pendana, pendana dengan menggunakan uang awal 300 juta. Betul, gitu? Ada? Ingat? Iya, betul. Ada Pak Jesse punya uang segitu. Tidak yang mulia. Tidak. Oh, BAP saudara ini ya. 21 Maret 2018. Ya, nomor 12. Sehubungan dengan keterangan jawaban saudara di atas, kerjasama bagaimana saudara dengan PT Maju Bersama dan Bintang Pertama yang saya maksudkan kerjasama saya menyiapkan modal pada PT Maju Bersama dan CV Bintang Pertama melakukan pekerjaan, saya menyiapkan modal untuk pelaksanaan perusahaan tersebut sebesar 300 juta. Di mana pekerjaan harus belanja agar belum mencairkan maka menggunakan keuangan dari saya. Ada uang saudara memang disiapkan saudara 300 juta? Hah? Uang apa ini? Saudara nyari kerja, nyari uang. Kan sudah punya uang. Ya, betul itu. Ya? Saya mohon dibilang yang mulia. Ya. Hah? Saya mohon dibilang yang mulia. Ini berarti saudara. Saudara punya uang 300 juta untuk modal pekerjaan CV Bintang Pratama dan Maju Bersama. Itu kerjasama saudara dengan kedua perusahaan. Saudara punya uang 300 juta. Betul. Saat itu saya tidak punya uang. Hah? Saya tidak punya uang. Iya, ini di BAP saudara ada nomor 12. Nomor 12. Jadi ini keterangan apa? Ketika saudara melakukan pekerjaan ini berarti saudara tidak ada uang itu dan saudara betul-betul melakukan pekerjaan hanya berdasarkan setoran yang diterima dari dua perusahaan tersebut yang diserahkan
Jadi ini 300 juta ini dari mana saudara bilang 300 juta? Diarahkan kah mengatakan begitu? Hah? Tidak. Tidak. Lalu kenapa saudara mengatakan punya dana 300 juta? Saudara menunjukkan rekening waktu itu sehingga sampai dikatakan di BAP ini 300 juta. Tidak. Ada rekening saudara yang ketika sebelum proyek ini jalan, saudara memang sudah siapkan karena memang wajar saja perusahaan harus punya modal awal, tuh? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Kemudian terkait jaminan pekerjaan, memang tidak ada dari kedua perusahaan ini untuk disuruh membayar. Tidak ada diarahkan PPK. Iya, Bapak, pernah nggak dengar uang jaminan pekerjaan? Tidak pernah dengar istilah itu. Ada uang jaminan yang harus disetor. Tidak ada. Tidak ada diingatkan oleh PPK. Maksudnya jaminan apa nih? Jika melakukan proyek, memang itu ada jaminan pekerjaan, istilahnya supaya uang jaminan supaya pekerjaan itu selesai dan ketika nanti tidak selesai pun ada asuransi yang mengcover begitu ya. Tidak ada. Sudah lupa ya? Yang dipotong hanya pajak aja ya. Tidak ada disuruh untuk urus ke asuransi atau apa, tidak ada. Untuk setor uang jaminan, tidak. Saya sudah lupa itu. Kalau seandainya pada diurus, biasanya kita punya Baik. dokumen BHP biasanya ada sedikit atau asli itu tidak biasanya ada. Kalau di sini ada pernah terkait uang jaminan. Pernah, benar. Tidak, tidak. Ketika jadi direktur pun tidak pernah dengar itu, tidak pernah lihat. Kalau Pak Jesi pernah dengar uang jaminan? Saya tidak. Hah? Saya tidak. Tidak ada. Pernah disuruh bayar tidak? Tidak. Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Hanya pajak itu ya. Semua pajak berarti sudah disetor sebelum ini ya, sudah dipotong duluan ketika pencairan ya. Betul? Ada pajak yang tidak dibayar? Setelah pemeriksaan perkara ini, ada rumah pajak yang dianggap saudara tidak bayar? Tidak tahu. Baik. Jadi tidak ada lagi yang lain, hanya 10 juta dan berapa lagi? 5 juta. Yang 1 juta lagi ada di sini dari saudara 1 juta. Uang apa itu? Itu jaga alat. Jaga alat, betul? Betul, diterima. Jaga alat di proyek. Hanya itu aja. Yang lainnya lagi ada yang minta Tidak ada. dari pejabat tidak, Tidak ada. dari PPK, Tidak ada yang. dari Pak Yani Tidak ada yang. tidak ada. Saudara pernah nggak berkomunikasi dengan terkait dengan dua perusahaan ini, kemudian PPK, Pak Yani pernah? Pernah berkomunikasi? Atau hanya bekerja saja? Saya tidak tahu orang-orang itu siapa. Saya tidak perlu bicara, mungkin PPK saja. Ada komunikasi, diskusi. Dengan siapa yang? Ini dengan direktur dua perusahaan ini. Ada tidak? Tidak. Hah? Selama melakukan pekerjaan, saudara melaporkan nggak ke dua direktur ini? Ini pekerjaan saya begini. Melaporkan tidak? Karena ini kan punya perusahaan. Hah? Iya. Melaporkan tidak? Saya lebih kepada BPK setiap perkembangan. Melaporkan tidak? Jawab dulu. Tidak ya? Tidak. Tidak. Hanya ke BPK. Saudara tahu kan pakai perusahaan orang? Ya. Bukan perusahaan saudara. Saudara tidak punya perusahaan kan? Tidak punya.
punya perusahaan dan yang melaksanakan pekerjaan. Itu sudah. Kalau jadi masalah, ya, iya. Jangan hanya tidak untung saja. Berapa sebenarnya untung yang saudara terima atas dua perusahaan, atas dua pekerjaan? Jujur. Ada 15%? Pekerjaan itu yang udah Ya. sampai hari ini uang menantu saya membeli kalau masih saya bayar. Mobil saya dan trek satu itu rusak sampai sekarang tidak bisa diperbaiki ya. Terus saya itu cedera berat di lokasi pekerjaan ya. Cedera? Ya, Gara-gara? di kecelakaan ya. Jadi tadi truk dan apa? Mobil? Ya, dan trek Dan truknya rusak. Itu kapan dibelinya? itu Waktu proyek ini kok? jauh sebelum itu. Oh, kamu sudah punya ada truk ya? Ya, Di dan trek. sewa-sewaan? Dan trek bekasi ya. Iya, memang sudah punya ya? Ya. Iya. Lalu? Saat kerja di lokasi itu selalu saja ada kendala, tidak pernah beres. Kenapa? Tidak tahu karena selalu menang. Biasanya tidak ada kendala. Ya. Oh. Jadi berapa untungnya dari proyek ini yang untung yang saudara terima? Ini besar ini. Proyek besar ini. Kalau bicara untung yang mulia, sampai hari ini saya masih beli di depan. Kehidupan rumah tangga secara ekonomi juga setengah mati sampai hari ini. Salahnya di mana? Salah hitungan harga kok? Tidak ada kan? Harganya cukup kan? Kita mulai Banyak uang keluar yang tidak seharusnya itu kan sudah di sini. saya tidak tahu yang jelas dari hasil kerja itu dalam rumah tidak ada apa yang bisa saya buat dalam rumah. Bikin dapur saja tidak bisa. Saya rumah masih berulang untuk berharap dari kerjaan itu saya bisa perbaiki rumah, bikin rumah. Ya, jadi uang itu kemana? Ada kan dipotong sana, dipotong sini, untuk siapa? Untuk siapa? Tidak ada yang lihat ini Jadi rugi. 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 Karena semua harga itu sudah ada standarnya kalau dari pemerintah. Tidak akan rugi. Minimal undang-undang mengatur 15% saudara dapat untung. Itu wajar. Makanya saya tanya berapa untung saudara dua proyek ini? Tidak ada. Rugi. Itu tadi kalau saudara belum pengalaman untuk masalah yang begini ya. Iya begitu ya. Iya. Cukup dari saya. Ini sudah hampir 2M, tidak selesai. Terus saudara tinggi. Ini 1,3 sekian tambah 600 hampir 650 juta. Hampir 2M. Korupsi, tindak pidana korupsi tiap hari. Ini hari saja saya sidang 13 perkara. Hari ini saja. Kalau Pak tidak dapat untung, terus yang dapat untung siapa? Negara Saudi tidak ada yang dapat untung. Apa? Karena korupsi pada intinya kalau bukan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain. Mungkin para terdakwa memperkaya diri sendiri, tapi saudara masa tidak dapat untung sama sekali dari pekerjaan yang gagal, yang mengakibatkan kerugian negara. Tapi tidak paham itu urusan proyek-proyek itu tidak paham. Tapi faktanya ada kerugian negara. Terus apa yang diperkaya? Tidak tahu.
lubang orang Kupang bilang kaki sebelah sudah di lubang. Ada risiko, tidak tahu Pak Jaksa dari fakta persidangan Pak Jaksa kemudian mau menetapkan siapa lagi menyusul pada kita. Tidak tahu. Ya. Itu makanya sampai saat. Nah itu kan tanya saya, tanya siapa? Kalau pernah diarahkan oleh Kalap atau PPK untuk menyatakan tidak ikat rugi nobosi senilai 150 juta. Dan apakah saudara sudah menyerahkan tersebut kepada PPK Syariatus Ari Temu? Kapan penyerahannya disaksikan oleh siapa? Dan apakah saudara mengetahui uang yang diterima oleh PPK atau Kalap yang benar untuk apa? Sehingga saya dapat pada saat itu saya menyerahkan uang sebesar 50 juta rupiah kepada saudara Syariatus Ari Temu bertempat di kantor BPBD di Kabupaten ini, tempatnya ruang kerja Pak Syariatus Ari Temu. Uang tersebut sehingga saya diisi di plastik kresek. Tanggal penyerahan saya lupa, yang pastinya setelah pencairan tahap 2 bulan Agustus atau bulan September 2016. Uang tersebut diperuntukkan untuk diberikan kepada orang pusat menurut Pak Ari Temu. Ini keterangan benar ini. Ada bekas uang. Terkait keterangan itu, di hari itu saya meralat. Ada bekas. Untuk poin yang itu saya ralat lagi di pihak selanjutnya itu ada saya ralat. Nah, saudara, alasannya? Karena saya tidak pernah menyerahkan uang itu ke saudara itu. Ini katanya tadi pas BAP pertama, Anda tidak dipaksa, tidak ada intimidasi, bahwa Anda ralat. Ya, itu saya ralat di pihak yang selanjutnya itu saya ralat. Di alasannya? Terus kenapa muncul jawaban ini? Bukan itu yang di poin selanjutnya itu. Iya, kenapa Anda bisa keluar jawaban Anda kasih 50 juta? Kalau memang Anda ingat tidak pernah kasih, bilang saya tidak pernah kasih, kenapa harus dirawat di dalam selanjutnya? Dan pemeriksaan rutin itu saya selalu ditekan dengan poin itu. Saya nyatakan saya tidak pernah kasih, Pak. Saya selalu ditekan. Pada akhirnya saya jawab ke pemeriksa, saya bilang, kalau Pak yakin dengan itu, silakan bertulis saja. Harus tanda tangan. Tidak yakin. Terlalu dekat. Tadi bilangnya tidak ditekan, dikasih baca ulang. Keterangan itu saya ralat hari itu, tapi beliau waktu itu buru-buru ke Bapak Kupang, ada pertemuan bersama Pak Kasat, Pak Kanitnya bersama Pak Kasat hari itu harus buru-buru jadwal pendapangan ke Kupang. Tapi setiap pencairan itu ada di tempat ini. Tidak. Nah, tadi bilangnya ada. Ya, yang dulu itu. Iya, ada. Jangan kadang iya, kadang tidak. Ini pula bapak semua ini kita di sini sampai jam 4:30 ini. Saya dulu. Ada ketemu PPK. Kasih enggak? Itu saja. Tidak kasih. Ketemunya untuk apa? Beliau Bicara apa? menyampaikan itu mengenai bumi. Saya bilang saya tidak kasih. Kenapa tidak kasih? Itu kan sudah janji, katanya sudah deal di depan. Karena kerja saya masih panjang, saya belum tahu kerja ini mau kemana. Tapi ada ketemu PPK di bulan itu. Ya, dia mau bilang pagi soal itu. Saya ingin mau. Saya kasih. Bukan dia. Bahas masalah bronjong. Kan? Mana belinya? Di Jongla. Di Jogja. Siapa yang beli? Saya. Kalau Rizal? Rizal, tahu Rizal? Reza. Iya. Oh iya. Anggota Kompi. Anggota apa? Kompi. Kompi apa? Kompi C. Tentara? Iya. Itu ambil barang itu? Tidak, punya saya berkomunikasi dengan dia. Dengan dia bersama dia untuk. Aku jawab juga deh, yang urus pengiriman siapa ini? Pengiriman barang? Bronjong? Belum itu saya telepon ekspedisi dari Surabaya, mereka jemput ke Tangerang.
ekspedisi. Penerima barang Bapak Rizal. Ya. Dari terima di Kota Baru. Baru siapa itu? Siapa itu Pak Rizal? Dia anggota tentara. Tentara. Kasih fee berapa dia? Tidak. Nggak mungkin. Saya Oke. Dari pekerjaan yang Yohanes Kaki 600 juta itu, jangan digabung ya. Yang 600 juta berapa keuntungan yang Bapak terima? saya tidak bisa karena ini satu pekerjaan, jadi semuanya satu. Satu mana? 1.600, 1,3. Ya karena mereka yang saling mendukung pekerjaan ini. Jadi uangnya pun kalau ditanya keinginan berapa? Berapa alat kau pakai? Alat doser 1, X1. Nah, untuk 2 pekerjaan. Untuk 2 pekerjaan. Itu tulisan titik. Untuk 1 titik. Iya. Jadi total semua berapa alat kau pakai sebenarnya? Kalau di atas 2 yang di bawah 1. Yang di 600 itu 1 alat. Kalau yang di atas di 1 miliar itu ada 2 alat. 2 alat. Ya. Yakin? Dan Damper yang trek 1. 1 untuk 2. Ya. Oh, sudah di situ, sudah utuh. Tidak mungkin di satu kontrak itu cuma pasti 2 masing-masing ada truknya dan truknya. Iya toh? Kan berapa kontrak ini pekerjaan? Ada berapa kontrak? Ada berapa perusahaan? 2 perusahaan. Ada 1 perusahaan tidak ada untuk daftarnya. Pasti ada juga daftar di 1 perusahaan toh, persyaratan toh. Nah, perusahaan 1 ada juga lagi daftar toh. Terus berapa cuma 1? Selisih itu tidak, untung tidak di situ kau. Kau itu tidak terima untung. Pernah tidak ada orang bupati ke kau minta uang? Almarhum? Tidak ada. Ini berapa untung dari nilai proyek 600 juta itu? Berapa persen? Oh, di penawaranmu berapa juga harga berondong yang kau tawarkan? 1. Sampai begini penawaran? Kalau masalah administrasi saya kira itu Menyarankan ke Jongka siapa? saya. Pada hari ini dari pihak Kejaksaan Negeri Ende menghadirkan 3 orang saksi 3 orang saksi. atas nama Yohanes Kaki, Ya, Siprianus Pati, dan Cornelius Syukur alias Jesse. ya. Dari fakta persidangan yang kami ikut tadi, menurut kami sangat menarik dengan keterangan dari Cornelius Syukur yang membuat hakim maupun Bapak Jaksa ini agak kebingungan. Dari sisi penilaian jaksa seperti apa terkait dengan keterangan saksi atas nama Cornelius Syukur tadi di dalam ruang persidangan? Terima kasih Om. Mungkin dari keterangan dia memang agak bertolak belakang dengan apa yang telah disampaikan dalam BAP penyidik. Kemudian ada beberapa kali pernyataan yang menurut kami jaksa penuntut umum itu sangat krusial yang diralat di BAP setelahnya gitu. Dan dipertanyakan juga dalam persidangan kenapa diralat, kemudian kenapa di awalnya dijawab seperti itu. Kemudian juga memang dalam fakta persidangan ini kita sudah ketahui bahwa Cornelius Syukur merupakan pelaksana kegiatan tanpa mekanisme-mekanisme yang ada, dengan melewatkan, menafikan semua peraturan perundang-undangan. Contohnya salah satunya tidak adanya kuasa yang diberikan oleh direktur perusahaan, itu perusahaan Maju Bersama, yang direkturnya itu adalah Siprianus Pati, kemudian Bintang Pertama, yaitu direkturnya Yohanes Kaki. Nah, itu tidak ada kuasa. Dan dari fakta persidangan juga kita telah ketahui bahwa memang
beberapa adanya fee yang diberikan kepada masing-masing direktur dan diinstruksikan langsung oleh majelis hakim untuk disegera disetorkan ke negara, setorkan kembali ke negara. Nah, itulah yang menjadi salah satu poin dalam persidangan kali ini. Mungkin sepulang dari sini kita akan koordinasi dengan teman-teman penyidik terkait bagaimana hasil persidangan yang telah kita dapati pada siang hari ini. Kemudian tetap meminta perkembangan kepada penyidik juga terkait bagaimana kasus atau perkembangan perkara ini. Kemudian karena itu menyangkut dengan uang pengganti yang akan nantinya kita upayakan untuk dikembalikan ke kas negara itu. Dan kita pasti tetap akan koordinasi dengan penyidik. Dari penilaian Bapak Jaksa, ini yang kedua kali saya bertanya, peluang Jesse sebagai calon tersangka apakah ada? Ya, kita berandai-andai saja. Ya berandai-andai ini. Kalau saya penyidiknya tetapkan dia sebagai tersangka. Kalau saya penyidiknya, tapi ya dalam pemeriksaan, dalam penelitian berkas perkara, mulai dari pertama kali berkas saya pegang, itu tetap kita sudah memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menetapkan apabila ditemukan 2 alat bukti yang cukup, maka agar penyidik menetapkan tersangka kepada mungkin saksi-saksi yang berpeluang untuk itu. Nah, itu kan ranahnya penyidik, Om. Tapi untuk menentukan dia tersangka itu bukan ranah penuntut umum, itu ranah penyidik. Nah, kita kan hanya sebagai jaksa peneliti meneliti berkas agar sesuai dengan unsur-unsur pasal yang disangkakan kepada masing-masing terdakwa. Hingga saat ini, kepolisian koordinasi antara jaksa dengan kepolisian seperti apa? Ya, kita mengadakan pertemuan dengan mengundang teman-teman penyidik ataupun berkomunikasi dengan teman-teman penyidik baik lewat telepon ataupun ketemu langsung gitu. Jadi kita tetap pulang dari sini, kita tetap akan koordinasi dengan teman-teman penyidik terkait hasil yang kita dapat pada persidangan kali ini. Harapan terhadap penyidik ke proses ini seperti apa dari Bapak Jaksa? Ya, kalau saya sih agar penyidik bisa melihat dengan jelas bahwa perkara ini sebenarnya melibatkan banyak orang, mulai dari direktur, mulai dari bendahara, kemudian dari Jesse itu sendiri, karena yang secara langsung yang melaksanakan pekerjaan adalah Jesse. Tadi sudah dikatakan yang menghubungi langsung pihak Eksa Jesse, pihak Bronjong dia. Walaupun agak bingung tadi sidangnya karena yang melakukan pembayaran dia lupa tanya. Itulah yang menjadi kendala hari ini. Tapi majelis hakim melihat permasalahan ini secara objektif dan saya rasa teman-teman menjadi masukan pada kami jaksa penuntut umum untuk berkoordinasi dengan penyidik. Kemudian juga fakta persidangan, saya tanyakan berapa dump truck yang digunakan untuk kedua pekerjaan ini. Kemudian saudara Jesse hanya mengatakan 1 dump truck yang digunakan untuk pekerjaan ini. Nah, itu kan bisa kita tarik selisih di situ sebenarnya, Om. Tapi saudara Jesse tetap berkekeh bahwa dia tidak menerima keuntungan dalam pekerjaan ini, malah dia kerja rugi. Itu menjadi lucu juga. Oh, memang benar perusahaan CV Maju Bersama dan CV Bintang
Pertama itu dipinjam oleh Jesse. Kemudian kedua orang tersebut tidak tahu menahu mengenai siapa yang membuat penawaran, kemudian membuat rincian, perencanaan anggarannya. Masing-masing direktur tidak tahu. Memang dibuat langsung oleh PPK, sangka terdakwa Sariatus Cerebriari